Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Santika dari kelas pagi A dengan NIM 211151022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengetahuan bahan yang berjudul Aplikasi Polimer dalam Industri Kemasan. Hal tersebut mempunyai latar belakang, yaitu kemasan memang bukan yang utama, namun memegang peran penting dalam mendapatkan hati konsumen untuk melihat produk tertentu. Kemasan sangat mempengaruhi penampilan produk sehingga menarik konsumen. Kemasan juga sangat penting dalam menjaga keawetan higienitas produk untuk dalam jangka waktu tertentu. Pengemasan merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan, agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun yang telah mengalami pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kuantitas maupun kualitas. Bahan yang digunakan oleh kemasan yaitu polimer, yang merupakan suatu golongan kimia penting dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam industri. Polimer meliputi plastik, karet, serat, dan nilon. Kemasan plastik saat ini mendominasi industri makanan di Indonesia, menggeser penggunaan kemasan logam. Hal ini disebabkan karena kelebihan dari kemasan plastik yaitu ringan, fleksibel, multiguna, kuat, tidak bereaksi, tidak karatan, dan bersifat termoplastis. Dapat diberi warna dan harganya murah. Akan tetapi, kemasan plastik memiliki kelemahan karena adanya zat monomer dan molekul kecil dari plastik yang mungkin bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas. Pembahasan selanjutnya yaitu kemasan. Pengertian kemasan produk secara umum adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah maupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Dalam hal tersebut, fungsi kemasan tidak hanya berguna untuk melindungi produk, tapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan juga membangun identitas brand serta meningkatkan penjualan. Menurut Kim dan Low, tujuan dibuatnya kemasan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu barrier protection. Tujuan pertama adalah sebagai barrier protection, yang artinya adalah melindungi produk dari tekanan air, debu, oksigen, dan uap. Yang kedua adalah reducing theft. Tujuan kedua adalah yang artinya kemasan tersebut hanya dapat sekali saja digunakan dan tidak bisa ditutup lagi. Yang ketiga adalah marketing. Artinya digunakan juga dalam membantu proses pemasaran produk. Kemasan produk yang dibuat dengan desain unik tentu dapat menarik perhatian dari pelanggan. Bahan pembuatan plastik dari minyak dan gas sebagai sumber alami dalam perkembangannya digantikan oleh bahan-bahan sintetis sehingga dapat diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kopolimerisasi, laminasi, dan ekstruksi. Komponen utama plastik sebelum membentuk polimer adalah monomer, yakni rantai yang paling pendek. Polimer merupakan gabungan dari beberapa monomer yang akan membentuk rantai yang sangat panjang. Bila rantai tersebut dikelompokkan bersama-sama dalam suatu pola acak menyerupai tumpukan jerami, maka disebut amorf. Jika beraturan hampir sejajar disebut kristalin dengan sifat yang lebih keras dan tegar. Kemasan plastik dapat membentuk kemasan kaku maupun kemasan yang mudah dibentuk atau fleksibel. Untuk mengemas produk padat dan tidak memerlukan perlindungan khusus, maka digunakan plastik yang fleksibel. Contohnya, produk yang dikemas menggunakan plastik fleksibel yaitu keripik, tahu, tempe, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk mengemas produk yang memerlukan perlindungan seperti produk yang berbentuk cair atau pasta, maka digunakan plastik yang kaku namun bisa dibentuk. Misalnya, kemasan dalam bentuk botol, kotak, ataupun jerigen plastik. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang dapat berubah bentuk cukup dengan pengaruh gaya yang kecil, misalnya kantong plastik. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang menggunakan bahan-bahan fleksibel seperti kertas, film, foil, film metazide yang banyak digunakan yang pada umumnya dicetak dan dilaminasi dalam bentuk gulungan dan dapat berubah untuk mengikuti bentuk isinya. Adapun keunggulan dan kekurangan kemasan fleksibel dibandingkan dengan kemasan jenis lainnya. Di tabel ini ada beberapa jenis kemasan, terdiri dari botol dan wadah, kaca, kaleng, karton, plastik keras, kaleng komposit, dan kemasan fleksibel. Nah, di sini adalah terdapat rating,
ataupun bintang. Semakin banyak bintang, maka hal tersebut semakin bagus. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan ketahanan plastik terhadap perubahan suhu. Maka plastik dibagi menjadi dua, yaitu termoplastik. Bila plastik meleleh pada suhu tertentu, melekat mengikuti perubahan suhu, bersifat reversible atau dapat kembali ke bentuk semula atau mengeras bila didinginkan. Sedangkan termoset atau thermodurcisable, jenis plastik ini tidak dapat mengikuti perubahan suhu, sehingga bila pengerasan telah terjadi, maka bahan tidak dapat dilunakan kembali. Pemanasan dengan suhu tinggi tidak akan melunakkan jenis plastik ini, melainkan akan membentuk arang dan terurai. Karena sifat termoset yang demikian, maka bahan ini banyak digunakan sebagai tutup hotel. Adapun plastik yang banyak digunakan, seperti polietilen, polipropilen, polivinil klorida, polistiren, dan polietilen terephthalate. Nah, di sini ada juga masalah pada kemasan plastik. Yang pertama yaitu berkurangnya berat larutan yang bermigrasi ke plastik pada keseimbangan tertentu, seperti pH, suhu, struktur kimia, ataupun jenis solvent. Yang kedua yaitu migrasi komponen plastik ke isi, dipengaruhi oleh setiap sistem pelarut, suhu, pH, sublife. Yang ketiga yaitu perubahan sifat mekanis dan kestabilan plastik karena interaksi antara polimer dan isinya. Terjadi penurunan daya tarik, perpanjangan, modus Young, tegangan setelah interaksi dengan pelarut pada kurun tertentu. Yang keempat yaitu sensitivitas terhadap radiasi ultraviolet, di mana gugus fungsi karbonil dan cincin aromatik mengabsorpsi UV dengan mengakibatkan perubahan produk. Pencegahannya dengan mengatur pemakaian UV absorber. Yang terakhir yaitu sifat permeability terhadap moisture, gas, dan cahaya dapat berdampak pada degradasi, perubahan fisik, dan konsentrasi. Pemicu perubahan mikroorganisme, semua polimer, baik yang akan digunakan sebagai wadah plastik keras maupun film untuk kemasan fleksibel, menggunakan teknologi dasar yang sama, yaitu extrusion. Nah, adapun polimer dalam industri kemasan. Pada umumnya, teknologi yang dominan dalam pembuatan wadah plastik atau kertas adalah teknologi mold. Sedangkan untuk pembuatan kemasan fleksibel, teknologi yang lebih dominan adalah teknologi polimer dan reproduksi desion. Oleh karena itu, dalam presentasi kali ini hanya akan membahas teknologi polimer dalam kemasan fleksibel. Cara fungsi material untuk kemasan fleksibel dibagi menjadi material untuk cetak, material untuk penghalang, material untuk heat seal, dan material untuk melekatkan material-material yang ada di atas. Perlu diperhatikan, beberapa material bisa berfungsi sekaligus sebagai barrier dan heat seal, atau printing dan barrier. Proses laminasi untuk menghasilkan material multilayer untuk mendapatkan suatu material multilayer yang memenuhi ketiga fungsi di atas, seperti wadah, pelindung, promosi atau informasi. Material dengan sifat-sifat yang berlainan harus digabungkan dengan cara laminasi. Struktur kemasan fleksibel ataupun komponen kemasan fleksibel. Terdapat sisi luar dan sisi dalam. Kemasan fleksibel yang tepat guna adalah kemasan multilayer yang dibuat dari laminasi bahan-bahan dengan fungsi di atas dengan mempertimbangkan segi biaya. Material utama untuk printing. Untuk proses cetak diperlukan material dengan sifat-sifat mudah menyerap atau menerima tinta, permukaan cukup halus dan rata, serta tahan terhadap perlakuan pada mesin cetak. Polimer yang paling lazim digunakan sebagai material cetak kemasan fleksibel yaitu OPP, PET, dan oriented nylon. Nah, di sini ada pun material mengenai biaya antara mahal, sedang, dan murah. Nah, untuk pembahasan ini adalah polipropilen berorientasi. Diperoleh dari reaksi polimerisasi propilen dengan kondisi dan katalis yang sesuai. Polipropilen merupakan senyawa polimer dengan molekul-molekul yang sangat panjang, seperti biooriented
C-octuret, expanded, dan matte polimerasi propilen. Nah, di sini ada gambar polimerasi propilen dan hasil reaksi polimerisasinya. Adapun film karakteristik yaitu kepadatan berat berisi 0,905 gram per cm, ketebalan atau tebalnya mencapai 12 atau 15, 18, 20, 25 sampai 30 mikron. Slip atau quap atau gesekannya adalah 2,0 sampai 0,4. Karakteristik OPP yaitu tahan terhadap peralutan organik meskipun demikian pelarutan aromatik seperti tulen dan benjan dapat menyebabkan OPP mengembang atau membengkak. Suhu tinggi dapat meningkatkan sifat mulur dari OPP karena sifat termoplastik dari materialnya. Suhu yang terlalu tinggi selama proses percetakan dan laminasi dapat mempengaruhi registrasi dan perubahan pitch. Untuk meningkatkan daya rekat dan tinta dan permukaan film, maka permukaan film harus diaktifasi dengan current high voltage discrete system. Tegangan permukaan minimal untuk adhesi yang baik antara film dan tinta adalah 37 dion per cm. Karakteristik percetakan OPP memiliki sifat polaritas dan reaktivitas yang sangat rendah, tergantung permukaan dari OPP sekitar 29 dion per cm. Hal ini menyebabkan daya rekat atau ikatan antara tinta dan permukaan film sangat lemah. Adapun sifat-sifat OPP sangat transparan, penghalang yang sangat baik untuk kuat air atau kelembaban, ketahanan terhadap suhu cukup baik atau sedang, sifat mekanik cukup baik, harga lebih murah sebanding film lain. Adapun polyester, PET diproduksi melalui proses polimerisasi antara asam tereptalat dan etilen glikol. Film diproduksi dengan cara melelehkan resin PET melalui proses extrude plate film dengan tidai membentuk lembaran film yang terorientasi. Sifat dan karakteristiknya yaitu densitas sebesar 1,38 gram per cm, ketebalan 12 mikron, tahan goncangan mekanis paling baik, mengkilap dan transparan, panas gas yang baik, memiliki stabilitas panas yang paling baik, sangat lentur, tidak bisa dipakai sebagai lapisan penyegelan, mudah dimetalisasi, mudah dilaminasi. Karakteristiknya yaitu karakteristik film slip atau koefisien gesek dari 0,4 sampai 0,5 dilapisi PET kurang lebih besar dari 0,2 atau kurang dari 0,6, ketebalan 12 mikron. Karakteristik printing permukaan PET film lebih polar dibandingkan polyolefin film lain. PET film memiliki ketegangan permukaan di antara 42 sampai 46 din per cm. Tegangan permukaan dinaikkan sampai 45 sampai 58 din per cm untuk menaikkan adhesi dari tinta. Nah, yang selanjutnya yaitu Branded Polymer atau BPOPA, lebih dikenal dengan Branded Nylon atau nilon. Sifat dan karakteristiknya, massa jenisnya yaitu 1,15 gram per cm, ketebalan yang umum 15, transparasi bagus, sangat lembut dan fleksibel, ketahanan yang baik terhadap tusukan dan gesekan, stabil terhadap perubahan suhu, baik sebagai penahan gas dan aroma, dan ketahanan yang baik dan suhu rendah, tahan terhadap abrasi dan benturan, bersifat menyerap uap air, tahan terhadap minyak dan bahan kimia, penghalang yang baik terhadap aroma. Mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada penyebutan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.